Halo semuanya. Hai. Oke. Hola. Selamat datang di part 3. Jadi mungkin dari judulnya kalian juga udah tahu atau masih dirahasiakan juga di judulnya, atau kalau kalian lihat background kita juga kayak kalian mungkin kebayang nih, di part ini kita bakal ngebahas tentang apa. Dari layoutnya. Dari layoutnya udah kebayang juga kan. Jadi ya di part ini kita akan ngebahas tentang sedikit love life-nya dalam 1988, Reply 1988 gitu. Yaitu yang banyak orang terpecah belah adalah menjadi tim Taek atau tim Jumpal. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan pertama adalah kalian merasa pada akhirnya kenapa bisa ada orang yang suka banget sama Jumpal, sama ada yang suka banget sama Taek tuh kenapa sih? Kenapa bisa ada jadi dua polar nih gitu? Ada yang mau menjabarkan kondisinya gimana nggak? Kayak mungkin ada yang berdasarkan pengalaman pribadi kali. Mungkin. Bentar deh. Kayak sebelum ngebahas ke love life yang diantara dua ini, diantara Taek sama Jumpal, kayak coba yang lain dulu. Kayak misalkan contohnya? Yang pas di awal itu Doksun ngerasa Sunwoo-nya into Doksun gitu kan. Oke. Berarti diulang ya. Ini dari awal banget penelusuran. Ini kita mau bahas love life-nya semua berarti kan ya, remajanya nggak sih? Iya. Atau boleh. Kenal dulu terus baru gitu. Tadi pas Aryo ngomong, gue mau bilang sebelum bahas itu, bahas yang lain dulu, tapi kok udah pertanyaan. Oke, ya udah. Kalau life orang tuanya kayaknya perlu dibahas nggak atau nggak usah? Love life nggak usah ya. Orang tuanya nggak usah. Okay. Orang tuanya udah jodoh itu. Anak-anak aja, oke. Oke, udah, berarti kita lanjut lagi ya. Jadi, jadi kan kita di part ini bakal ngomongin terkait love life di Reply 1988, terkhusus di anak mudanya ya. Kita ngebatasin di situ aja. Mungkin kita bahas nih dari yang paling pertama banget, ada gemercik antara Doksun dan Sunwoo. Ada yang mau berkomentar gitu? Pas lagi itu keluar, kalian merasanya kayak gimana sih? Apakah dipaksakan? Apakah oh iya juga ya gitu? Ada nggak? Gue sih tertipu ya. Gue sempat percaya kayak Doksun. Ya, gue percaya Sunwoo tuh beneran suka Doksun. Kayak pas tahu bukan, gue kayak wah gila gitu, kayak mind blown gitu sih. Lebih ke keren, berarti keren di plot dan hal-hal yang disampaikan dari si ini kan. Kayak lu ngeliatin kayak bener-bener oh iya dong Sunwoo ke Doksun ya, terus kayak Doksunnya juga ternyata ini balik gitu, tapi kok cepet banget dan ternyata disuguhi gitu kan, ternyata salah gitu. Terus sama menariknya itu si Doksunnya kayak pede, dia tuh pede gara-gara ini nggak sih? Karena ada temannya yang ngompor-ngomporin juga. Kayak bener. Iya nggak sih? Terus tuh ini, terus Sunwoo-nya sempat kayak ngasih kode gitu, padahal kodenya salah, bukan buat Doksun gitu. Ya betul. Itu sangat pengaruh sih, kode itu sih. Terus kayak saltingnya Doksun tuh kayak ya beneran orang yang ini orang suka ngomong nih, ya nggak sih? Apa sih nggak kedengeran? Enggak, lu tadi bisik-bisik kayak langsung ngomong gitu, nggak kena. Nggak jadi lu. Kenapa? Udah nggak jadi guys, skip. Jangan. Gue denger tadi yang Buje bilang. Apa? Kayak beneran kan? Kata Buje tuh maksudnya kayak ya kalau misalkan si Doksun itu kayak berasa kayak ya beneran kayaknya dia suka nih sama gue kayak gitu, maksudnya yang pas di awal-awal tuh sama Sunwoo. Oh, terus ini kalian perhatiin juga Sunwoo-nya tuh salting juga, bener nggak sih? Iya, dan Sunwoo-nya tuh selalu baik. Iya, tapi kan? Sempat salting juga pas di rumahnya, tapi saltingnya karena Boha sih. Oh iya benar, saltingnya karena Boha.
Iya. Itu main duluan. Makanya itu benar-benar. Kayak nyembunyiin itunya tuh bagus gitu si replay itu. Sih gara-gara yang tadi Buci bilang kayak pace cepet banget gitu, ya nggak sih? Ya, Kayak buat di awal Iya sih. itu sempat hesitate juga sebenarnya di awal. Sebenarnya gara-gara itu sih, gara-gara cepet banget aja pace-nya. gue setuju benar-benar. Gue sebenarnya nggak tahu ya, karena gue merasanya si Doksen ini kan nggak tahu ya Pak, kalau si Sunwoo itu disukain tuh kayak anjir basic banget, maksudnya karena apa ya? Karena dia tuh yang kayak emang udah perfect banget gitu nggak sih? Kayak perfect boy banget gitu, kayak jadi kayak oh ya udah, emang mungkin di awal ini kayak oh mungkin gitu, tapi kayaknya rada kurang nih kalau sama si Sunwoo gitu kan. Tapi ya udah, mungkin gue ikutin aja sih awalnya dulu alurnya, terus kayak oh pas lagi apa namanya ganti jadi dia sukanya sama Bora ternyata, terus kayak ya udah, maksudnya lebih jadi make sense gitu sih gue. Ada lagi nggak nih terkait? Gue kaget cuy pas dia suka Bora, kayak gitu, kayak nggak tahu sih, gue kaget aja sih, kayak nggak kepikir sih kalau sama gue sih. Nggak, agak sempet aneh sih gue merasanya sih. Ini reply-nya. Nggak tahu sih, mungkin aduh reply-nya jangan pergi dulu reply. Aku berusaha fokus tapi nggak bisa. Sorry reply. Hilang guys. Tapi kayak kalau reply-nya masih bisa diedit gitu sih, kayak Ya reply-nya bisa deh, nggak apa-apa sih, tinggal crop foto aja sih. timpal Ya, foto logonya. Oke, ulang aja Su, nggak apa-apa Su. Fokus. Tadi apa ya? Oh iya. Tapi kalau dari gue sih, apa ya, pas gue tahu Sunwoo sama Bora tuh kayak kaget sih. Gak tau ya, menurut gue agak aneh sih awalnya, kayak lu apa ya, suka, gak tahu sih, gue kurang shock sih mungkin kayaknya sama cowok yang lebih suka sama cewek lebih tua sih. Tapi mungkin kayak di Kutut ada beberapa yang kayak gitu sih. Tapi apa ya, secara basic itu di Kutut ya, secara umum sih biasanya kan cowok yang lebih tua gitu. Kayak ini agak maksain dikit gitu sih mungkin awalnya gitu sih. Gimana kalian, oke nggak Sunwoo sama Bora? Ini menarik nih si Sunwoo dengan Nuna ini. Nuna itu adalah kakak cewek, panggilan dari cowok. Terus Wis gile. Pakai Korea nih. menurut gue menariknya sebenarnya gue ngeliat cocok-cocok aja, karena pertama si Sunwoo-nya itu udah dewasa kan. Dia kayak udah jauh lebih dewasa daripada teman-temannya gitu. Udah gue ngerasa oke, cocok aja gitu sama Bora. Nah, tapi lucunya kayak ya walaupun dia udah dewasa dari yang lainnya, dia tetap di bawah Bora gitu, yang dimana kayak cara pembawaan relationship-nya masih kanak-kanak. Sebenarnya nggak kanak-kanak banget, maksud gue kayak masih ya kayak gitulah, kayak misalnya lagi di rumahnya Jungpal, terus kayak si Sunwoo-nya pengen deket-deket Bora, udah tahu mereka backstreet kan, tapi tetap dia pengen hal-hal kanak-kanak yang kayak gitu, padahal Bora sendiri yang kayak ayolah yang dewasa aja gitu kan. Nah, itu lucu sih menurut gue. Terus tapi akhirnya gue suka sih sama love life-nya mereka, bener-bener pembawaannya dewasa walaupun Sunwoo-nya lebih muda, tapi keren gitu. Tapi menurut kalian break antara Sunwoo dan Bora tuh diperlukan nggak? Kan dia tengah-tengah sempat break kan? Kayak menurut kalian itu jadi faktor yang kayak apa? Kamu tuh pas udah jadi dokter kan Sunwoo-nya? Entah, gue lupa dia breaknya tuh kapan ya? Break-nya di mana ya breaknya, lupa gue. Gue juga lupa sih sebenarnya tadi. Lupa, tapi ketemu lagi pas udah jadi dokter, bener nggak? Ya, blind date itu tuh blind date, tapi ya itu kayak pas banget sih itu. Blind date yang kayak sih. gara-gara ganti-gantiin orang, tapi kayak ceritanya pas aja. Kayaknya breaknya pas lagi yang kayak Bora mau sibuk ini nggak sih, apa namanya? Tes sesuatu. Iya, tes sesuatu itu nggak sih? Apa aja? Bar exam. Tapi menurut gue, iya bar exam itu ya. Menurut gue itu cukup diperlukan sih, menurut gue kayak break-nya kayak mungkin misalnya nggak tahu ya si apa namanya, kayak kerasa gitu nggak sih Sunwoo yang di relationship yang pertama sama yang kedua kayak udah
si Sun Beda Woo-nya ya. udah lebih dewasa gitu yang di kedua, jadi kayak udah nggak terlalu annoying yang kayak ngerti nggak sih, kayak apalagi yang di Childish, pertama kan childish kayak gitu. masih yang Iya, apa iya. ya, masih Manja. pengennya yang kanak-kanak gitulah. Ya, Terus yang lagi yang kan. setelah break berubah gitu, jadi buat gue itu intentional gitu. Yes. Benar. Ada lagi nggak? Setelah Bora sama Sun Woo cukup gak nih? Lagi. Ya. Menariknya ini nggak dari filmnya Itu Bang. sih Apa? itu apa yang sempat masalah dari gara-gara nama keluarganya sama. Oh, betul. Iya, tapi itu kayaknya masuknya entar deh, habis ini nggak sih? Soalnya ending gitu nggak sih? Maybe apa? Iya sih. Nama keluarganya Iya, sama. Itu sama. Premis awalnya ya. Iya. Itu Ntar gue lupa, Oh. Sun Woo ngapain ya? Pas break up tuh dia ngapain ya? Dia ngajar kedokteran Dia nggak sih? Apa dia bukan? belajar. Bukan. Di mana sih break up-nya tuh di mana ya? Ingat nggak? enggak, gue nggak ingat. Scene break up-nya di mana? Oke. Ya udah guys. Lupa juga tadi. Oke. Coba kita search. Terus kalau kalian perhatiin lucu dah, kan ini Sama Korea banget. kan? Kayak apa ya? Si Sun-nya tuh nggak pakai honorifics kan? Kayak kalau kalian ini tuh ngomong apa, blablabla, terus dia kan ngomong si bawahnya kan honorifics apa ini, terus dia tambahin yo gitu. Nggak kalian di situ? Oh. Itu kayak lucu aja sih buat gue. Itu jadi Kayak apa nana? Yo gitu. kalau di Korea itu tuh kan bener-bener mentingin banget senioritas umur gitu kan. Gue Iya. kayak gue tuh kenal sama lu, tapi lu masih lebih muda, lo harus lebih sopan ke gue. Kalau sopan di Korea tuh harus ada yo-nya kan di belakang. Jadi dia kayak, oh ya gue harus tetap sopan, bla bla yo. Dia tambahin yo gitu. Iya. Terus sebagai salah satu syarat kan kalau mau balikan lagi kan si bolanya. Apa? Itu salah satu syaratnya kalau kan mau ya. balikan lagi Dia mau ngomongnya informal gitu ya. Gue oke sih, kayak lu pacaran masa baku sih. Apa serunya aja, deketnya di mana cuy gitu. Kayak ngomong sesama bos gitu. Oh ya mungkin ada yang gimana gitu. Jadi di real life-nya itu si Bora, gue nggak tahu nama aslinya siapa sih, Bora sama si Sun Woo-nya itu tuh emang sahabatan udah dari lama banget. Jadi chemistry-nya dapet mereka itu. Ini nggak sih? Chemistry-nya kayak banget lah si pasangan. Karena emang beneran udah sahabatan. Oh wow. Terus selain si Bora sama Sun Woo, sebenarnya ada satu love life lagi yang selain si Taek dan Park. Itu adalah si Jungbong dan siapa sih temannya si Doksun. Ini kayak salah satu scene kocak gua dah. Harusnya masuk yang ini loh, yang dia di restoran lantai berapa, terus yang satu lagi itu di bawah. Miok, ceweknya Miok. Tawa sih. Oh iya, Miok ya. Miok. Anjir, banget. Kayak lucu gitu. Iya itu lucu sih. Tapi gue kaget loh si Jungbong sama aktor aslinya kan, abis itu kayak beda jauh gitu, sumpah kayak bagus aktingnya berarti. Kok kayak nonton gitu yang ke Afrika gitu kelihatan Jungbong kayak dewasa banget. Itu kayak gue kayak kagetin, shit keren banget gitu aslinya ya. Kenapa? Benar. Keren banget aslinya apa? Kan kalau si Jungbong kayak bego-bego gitu kan di film replaynya kan. Tapi kalau lu nonton aktor aslinya gitu di kayak yang mereka tuh ada trip ke Afrika, kayak dia tuh yang kayak salah satu leadernya gitu yang Avanya gitu. Oh, gitu yang sih. di Afrika. Yang di Afrika ya kayak beda gitu. Section lain. Iya. Section lanjutan. Gak berhubungan sih gitu aja. Oke. Aktor yang keren sih menurut gue. Iya. Kalau Tek kan persis kan, gue lihat Bogum kayak shit Tek banget gitu, kayak dia being himself aja gitu. Gitu. Bener sih. Gak salah sih. Nah, yang gue lihat nih, mungkin kita bahas sedikit aja si Jungbong sama si Miok ini. Yang gue lihat tuh ini jadi menurut gue suka banget sih kalau ada scene mereka sejujurnya kayak refreshing aja gitu loh, kayak dia tuh suatu hal yang masalahnya nggak terlalu yang berat-berat banget gitu kan antara konfliknya mereka, terus
lebih ke ya udah accept satu sama lain gitu sih. Apalagi ya, sama gue sukanya tuh pas lagi yang dia ketemu sama bapaknya Mihawk, apa sih dia tapi itu juga Yang penjual tukang karpet. itu sih. Tukang karpet nggak sih atau kain ya, lupa. Pokoknya kain. Kalau nggak salah kain. Gunman ya. Nah iya, itu kan juga jadi yang menginspire si Jungbong buat pada akhirnya ya udah gue ngelakuin apa yang gue suka aja, pada akhirnya gak usah hukum-hukum, tapi kayak asal gue ngelakuin apa yang gue suka dan gue serius, insya Allah benar gitu kan. Maksudnya kayak pada akhirnya dia buka restoran, dan ya kan pada akhirnya si Jungbong buka restoran apa sih? Gue lupa. Oh, dia jadi chef nggak sih di endingnya banget? Kalau nggak salah jadi chef dia. Iya, jadi kayak ya udah, itu menurut gue satu side plot yang oke. Oke. Pembawaan kehidupannya si Jungbong dikit aja nih, kehidupannya si Jungbong kayak kocak-kocak banget, dari dia ketemu Mihawknya gimana, sama yang pas Ada, aku masih kebayang gelinya. kasus dapet. Tapi yang ketemu nggak realistis gak sih? Kayak Ya, itu kurang realistis sih, tiba-tiba payungan gitu kan di slow mo gitu kan itu. Terus lo mau Yang lainnya dikemas bener-bener realistis mungkin, tapi kayak ya diselipin lah kocak-kocak. Ada satu scene yang buat refreshing gitu biar atau penat juga nih sabi sih. Sama yang pas dia kena surat itu loh, kamu kalau nggak ngirimin ini ke sekian orang, kamu bakal dapet jalan. Itu dari zaman dulu kan gitu. Itu kocak banget. Emang, dan kenanya tuh di dia gitu, yang gampang dikibulin gitu. Kalau kena dijumpa udah beda cerita lagi ya. Iya, pasti dia udah. Iya. Tapi dia main kritikal loh. Dia gara-gara beli ini nggak sih? Beli baju warna pink nggak sih? Jadi kacau hubungannya. Hubungan ini siapa? Iya. Oh, Buat karena Mihawk kan. dikasih baju pink juga, terus kayak sama gitu. Iya kan itu Terus jadi salah sebenarnya paham. salah paham, itu kritikal menurut gue. Si Dongsun ngasih hadiah ke Jungpal, kemeja pink. Terus ternyata si Jungbong juga punya. Iya, dipakai Jungbong gitu kan, dikasih gitu. Padahal size-nya beda jauh gitu. Aduh, bego Duksun. Duksun Kesel Duksun gak bego emang. Aduh, sayang Kan banget. Dongsun agak-agak. Iya. Oke. Jadi gimana ini? Oke, ini ada lagi nggak sih? Udah ya paling. Main love life-nya guys. Main love life. Oke. Jadi seperti yang kalian ketahui, di Reply 1988 ini ada dua polar, yaitu polar Jungpa dan polar Tae kan. Kayak itu tuh nggak tahu sih, menurut gue setiap orang habis nonton ini selalu pasti ada pertanyaan itu, kayak lo tim mana, lo tim Tae apa tim Jungpa gitu kan. Yes. Nah, mau tahu dong nih dari pandangan tim Jungpa dulu kali yang kita bahas ya, Jungpa. Perkenalkan. Oke, boleh. Dari Waktu dan tempat dipersilahkan. barisan ini adalah kami yang tim Jungpal. Bawah sini adalah teman-teman yang tim Choi Tech. Oke. Gimana? Oke. Monik dan Susu gimana? Buje, ayo Buje. Sok. Mulai tumbuh shippingnya dari kapan misalkan? Gue ingat-ingat dulu ada pikun dikit. Wih, kayaknya udah lama banget. Dari mana ya? Kayaknya dari Yang duluan tuh. Dari yang awal kelihatan deh. Jumpa nggak sih yang duluan tuh? Jumpa. Ya. Yang mabok nggak sih? Emang. Ingat nggak sih? Yang mabok nggak sih? Yang kelihatannya main cakep ya Duksun itu nggak sih? Awal-awal lupa gue. Itu Tae nggak sih? Itu nggak usah Jumpa deh. Kapan? Yang Gue cek dulu. gue kayak udah lumayan suka tuh dari yang pas si Doksunnya lagi latihan buat Olimpiade, terus si Jungpalnya ngeliatin gitu. itu malu Di jendela kan. Itu mah suka aja. Beda cerita cuy. Kayak kenapa sih lo suka ngancurin gue? Kenapa sih? Iya nggak sih? Kayak cepet banget aja nggak sih? Biar kelihatan gue ada reason gitu loh, biar Oh, oke. Oke. guys, ini
dari sini bisa kelihatan ya no reason gitu buat gue untuk memilih Jungpal. Jadi ya udah emang gue suka aja sama dia gitu. Gak akan ngomong, gue gak akan ngomong. Bakal bias. Nggak debat lah ya. Makan Monik dan susu. Mon, lu deh Mon, gue tar deh, gue bantu deh. Gue lupa soalnya asli. Ya gue sebenarnya ada unsur kayak Buja juga. Ya udah gue aja deh. Gue sebagai Ayo cowok net, keluarkan sisi objektif lo. gue sebagai cowok net makanya. netral kan. Bukan yang Jadi, Itu dari sisi cowok. ya, jadi menurut gue Kalau tuh, dari sisi cewek emang kayak gue melihatnya lebih lebih suka lucu ya kali aja. tenang. Saya di sini untuk menyelamatkan reputasi Jumpa dan Doksun, kawan-kawan. Jadi pertama kali kayaknya tuh pas ini dari gue sendiri sih, kayaknya pas mabuk deh, yang nyobain alkohol itu kan. Terus tuh ada scene di mana Jumpa tuh ngomong gitu, kayaknya Doksun cakep juga gitu kan. Terus Dongyong tuh bahas lagi, gila ya lu mabok ya. Iya gitu. Terus tapi sebenarnya si Jumpa tuh udah mulai ini kan, udah mulai lirik-lirik gitu kan. Dan nggak tahu sih, mungkin ini real life juga kan. Kayak biasanya tuh pertemanan antar cowok cewek tuh biasanya kalau terlalu lama mungkin bisa jadi suka juga gitu kan. Jadi ini bisa gitu kan. Terus mulai deket lagi tuh ini kan, mulai apa, ke sekolah bareng gitu kan. Sampai si Jumpanya tuh awalnya kan biasa selalu lebih cepet kan. Sampai ini sengaja Jumpanya nungguin Doksun itu biar barengan naik busnya gitu. Iya. Terus ya itu awalnya sih. Itu Nungguinnya cacat itu. banget sih, ngikat tali sepatu. Ulang-ulang nih ke tali Ya janji. ngulang-ngulang gitu kan. Demi banget. So sweet banget nggak sih? Kayak apa gimana Bu J? Cindy bus sih, Cindy bus. Terus apa ya? Lupa gue, lanjut bantu apa ya? Ini kan contohnya dia nungguin Doksun. Tapi dia tuh tipenya yang kayak diem-diem gitu loh. Soalnya kayak kan udah suka nih, cuma dia suka ya menunjukkan diem-diem, kayak misalkan diem-diem senyum-senyum lihat Doksun gitu, cuma dari jendela gitu kan. Terus kayak yang di bus kayak kan ya seperti background saya ini. Doksunnya kan kayak kepepet gitu kan sama cowok-cowok, terus kayak ya jadi rada risih gitu kan. Terus kayak ya Jumpa akhirnya melakukan sesuatu. Jungpal being Jungpal aja sih di drama ini. Kayak dia care itu diem-diem, mau dia ke dokter, orang tuanya, ke keluarga, iya. Iya kan, dia ingin cool gitu loh, kayak orang yang udah gitu. Itu sih mungkin Iya, tapi kayaknya Jumpa tuh tipenya yang main aman juga sih kayaknya ya. Kayak dia nggak mau ketahuan teman-temannya juga kan. Kayak menurut gua kalau ketahuan teman-temannya bakal dicie-ciein gitu kan, jadi kayak kacau itu kan rencana dia. Itu yang terjadi ya. Awkward juga kan. Iya, makanya dia kayak main. Menurut gua Jumpa tuh pintar, dia mainnya tuh sangat-sangat apa ya, sangat-sangat terstruktur gitu, udah bikin rencana gitu. Kayak nungguin dia keluar. Itu kalau dia bego nggak mikir nggak bakal bisa cuy. Pulang-pulang terus kayak apa, dia tahu kan Doksunnya belum pulang kan, kehujanan, dia udah tahu kan, udah nyediain payung gitu kan. Menurut gue dia tuh sangat-sangat prepare gitu. Itu sih dari gue. Oke, lanjut nih ke polar selanjutnya, itu polar Taek. Mungkin dimulai dari Zumi dulu nih. Kenapa Zumi memilih polar ini? Sebenarnya agak nggak bisa sih, soalnya ini aku emang suka aktornya. Kan yang cewek Fayat, ayo masuk Fayat. Gimana Fayat? Kan Fayat juga. Sebenarnya gue kalau buat masalah kayak love life-nya gue nggak terlalu ini sih, karena gue lebih into cerita slice of life-nya yang apa, masalah keluarga dan segala macam. Cuman kalau misalnya kenapa ditanya gue milih tim Taek, mungkin gara-gara apa ya, gue ngelihatnya lebih genuine and sincere aja si Taek ini. Maksudnya kayak munculnya taunya kapan gitu, kayak udah pokoknya Jungpal duluan kan ya yang ketahuan ya. Terus si Taek ini baru ketahuan nanti, itu pun kayak ketahuannya apa namanya, maksudnya masih belum yang dia tunjukin banget gitu loh. Jadi kayak entah gue nggak tahu si Taek kayak emang main aman atau gimana, cuman nggak tahu, gue rasa
si Taek ini di sini sangat konservatif kali ya bahasanya. Jadi kayak betul. Iya, jadi kayak gak tau, dan gue suka aja sih dengan cara main yang seperti itu. Kayak sangat mendukung gitu di film ini gitu dengan karakternya si Taek ini. Dan di karakter yang dia perankan ini kan dia kayak orang yang istilahnya pinter gitu kan. Dia orang pinter, jago main go game tuh. Ketika ada hal-hal yang dikaitkan dengan love life gitu, gue nggak tahu dia emang pura-pura bersifat bego ke Doksun atau kayak emang beneran seperti itu. Cuman hal-hal yang kayak gitu sangat mendukung banget sih menurut gue. Kayak kebodohan dia yang dia tunjukin ke Doksun tuh kayak anjing lucu banget sih gitu. Gitu kalau dari gue. Mantap. Ya bener. Kalau gue ngelihatnya juga kayak gitu sih sebenarnya. Kayak sih? Netral ya. Iya nih, gue netral. gue subjektif. Iya nggak sih, itulah pokoknya. Nah, jadi intinya gue ngelihatnya sih kayak kalau si gue awalnya tuh kayak oke nih si Jungpa sama Doksun gitu kan, kayak oke nih si Jungpa emang udah ngasih usaha gitu kan sebenarnya, tapi kayak ya mungkin dia nggak kelihatan juga di belakang gitu kan. Nah, tapi pas lagi gue ngeliat kan emang Taek tuh rada di akhir kan diceritainnya, kayak bener-bener kalau nggak salah gue awal-awal inget banget pokoknya Taek tuh dikit banget screen time-nya, cuman paling pas lagi dia main go game udah, kayak intinya kayak gitu. Apa? Ngapain gini? Wait. Buje, masak apa Buje? Ngapain? Itu kalau direkam gue jadi lupa dah mau ngomong apa dah. ada mamanya tidur di belakang. Oh, pakai ini dia ngecas. Mati. Kaget gue. Iya, Buje, kenapa Buje? Kalau mati udah bye-bye ini video. Oh. Maaf guys. Oke, udah. Udah. Oke, ini jadi ngelanjutin Fayat, mungkin gue ngeliat dari sisi sudut pandangnya, dua sudut pandang kali ya. Gue pertama itu awal-awal bener-bener kayak oke, gue go with the flow dengan Jungpa yang udah ngedeketin si Doksun, bukan ngedeketin sih, kayak lebih maksudnya kayak kelihatan nih dia into sama Doksun gitu. Tapi pas akhir-akhir kan si Taek baru dijelasin tuh segala hal, kalau bukan dijelasin, dikasih tahu juga pandangan Taek kalau dia tuh suka sama Doksun juga. Nah, gue ngeliatnya tuh perbedaannya gini sih, kalau gue yang bikin gue jadi lebih suka sama Taek dan Doksun tuh adalah karena bener kata Faya tadi, dia tuh saling melengkapi gitu. Kayak gue melihatnya kayak si Doksun ini kan sebenarnya kayak bego secara otak, tapi ngerti gak sih? Dia tuh bego secara otak nih. Tapi kayak buat kehidupan dia tuh pintar banget, ngerti gak sih? Kayak trik kehidupan tuh dia jago banget, kayak masalah komunikasi, masalah kayak banyak lah, maksudnya kayak dia lebih anaknya pakai otak kanan kali, maksudnya kayak lebih yang kreatif dan lain hal. Sedangkan si Taek ini lebih yang kayak dia tuh dilihat orang-orang tuh kayak yang pintar go game, terus kayak jenius dan lain-lain, tapi kayak bego banget masalah-masalah kayak kehidupan gitu. Jadi kayak gue ngerasanya tuh kayak anjir nih, dua karakter bener-bener match gitu. Terus permasalahannya tuh kayak pertanyaannya itu adalah ketika si Taek sama si Doksun jadian, kayak banyak yang mempertanyakan gitu, kayak Taek emang sebenarnya deserve gak sih buat dapet si Doksun? Emang usaha si Taek ini emang apa gitu kan? Biasanya kayak gitu kan. Karena yang lebih biasa dilihat tuh ya udah sih usahanya si gesture-gesture kecil si Jungpa gitu. Nah, yang mau gue kasih pandangan ini sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, menurut gue Taek juga dia tuh lebih yang to the point gitu loh. Jadi kayak walaupun mungkin gak terlalu banyak gimmick-gimmicknya, tapi gue merasanya dia deserve aja buat dapet si Doksun, karena dia tuh benar-benar kata Faya straight to the point sama sincere gitu. Jadi gitu. Gue kenapa pada akhirnya milih sisi Taek gitu. Terus sebenarnya gue tuh pada akhirnya juga sempat mau rada goyah gitu pas lagi
si Jumpal Mau rada goyah. ya udah goyah gitu kan, kayak pas lagi Jumpal tuh kayak pada akhirnya bener-bener mau nyatain tuh ke Doksun, tapi pas lagi yang scene itu loh yang di restoran udah bener-bener kayak udah ngungkapin segala hal, terus tiba-tiba kayak tapi cincin bohong. Iya bener, Iya, cincin. cincin ya, Terus kayak cincin. tiba-tiba tapi bohong kan, kayak gue anjrit, gue bener-bener udah kayak ya udah, dari situ gue bener-bener oke, gue tim tag aja lah udah kalau kayak gitu. Sampai akhir gue jadinya tim tag sih. Lebih ke gara-gara itu. Terus kalian ada favorite moment gak dari masing-masing shipping kalian ini gitu? Oke, wait, sebelum ke situ. Oh, perdebatannya kalau masih mau dilanjutkan boleh nih. Gue. Iya, boleh. Kalau menurut gue, kenapa gue ada di tim Jumpal, Fayat jangan protes dulu, di luar juniornya. Maksudnya di sini tuh gue ngelihat kondisi si Taek sama si siapa namanya, si Doksunnya itu tuh kayak di satu circle sahabatan yang emang lu tuh udah deket banget, walaupun lu cewek dan cowok tapi tuh lu udah deket banget. Mungkin kayak kalau zaman sekarang kayak udah bisa sayang-sayangan satu sama lain, tapi we're nothing gitu loh. Ya udahlah, gue emang bisa deket sama lo, paham gak sih? Kayak gitu. Dan gue pikir sayangnya si Doksun tuh ya sejauh itu, sebatas itu. Dan begitu pula si Taeknya gitu, kayak oh ya udah, kayak ke adik kecil gitu, paham gak sih? Kayak ke Doksun tuh kayak satu-satunya cewek yang ada di circle itu. Dan si Doksunnya juga gue rasa tuh, gue lihat Doksunnya yang kayak oh lu yang paling fragile di circle ini, makanya gue kayak gitu. Sedangkan gue ke Jumpal yang wah, gue ke siapa tuh, Bong Ryong, siapa namanya, ya itulah. Iya, Dong Ryong. Dong. Ya, terus yang pakai kacamata bener-bener gitu banget gitu kan. Terus ke yang siapa, Sonwoo mungkin agak agak halus, tapi ya kayak ke Jumpal lah gitu. Beda treatmentnya kayak ke si siapa namanya, Choi Taek, karena gue rasa dia kayak yang ngerasa oh nih orang fragile ya, gue harus lebih halus dan lebih kayak gitu aja. Gue rasa tuh kayak gitu guys. Terus tiba-tiba kenapa malah baper gitu kan. Udah deh, gue kesel. Nah, gue mau nambahin. Kalau menurut gue tuh gimana ya? Kalau misalkan si Taek sama Doksun tuh yang dominannya tuh jadi Doksun. Soalnya kan Doksun yang cerewet, bla 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 gitu kan. Sementara kalau gue lihat si Doksun sama Jumpal, tetap yang dominan itu Jumpal. Bahkan kelihatan si Doksunnya tuh jadi kayak dieman dan mungkin lebih respect juga gitu ke Jumpal. Dan kenapa gue lebih demen sama mereka berdua, soalnya tuh kelihatan gitu momen-momen pas PDKT-nya itu si Doksunnya juga beneran suka sama Jumpal gitu. Sementara menurut gue tuh kalau sama Taek tuh nggak dapet chemistry PDKT-nya itu gitu. Kayak tiba-tiba jadi aja, kayak nggak ada chemistry-nya itunya itu. Bener. Sementara kalau sama Jumpal tuh kelihatan mereka tuh dua tuh malu-malu gitu. Terus mereka berdua itu emang udah into each other. Cuman mungkin karena satu dua hal ya sayang banget gitu. Setuju banget. Setuju Sayang berat. banget gitu. Banget. Kayak tinggal satu step lagi gitu menuju ke sukses. Tapi ya udah nggak sih kalau emang kayak gitu masalahnya, kayak ya udah in the matter what yang terjadi di akhir adalah apa yang jadi gitu loh. Kayak ya cuman itu baik, itu menurut gua tuh itu bagus. Tapi itu tuh menurut gua tuh salah satu pesan hidup paling bagus dari waktu itu. Kayak apa ya, meskipun effort lu segede apapun gitu, lu udah berusaha sebanyak lu, tapi kalau misalkan life ngomong enggak ya enggak gitu, dan lu harus deal with it gitu. Makanya kita lihat Jumpa juga kan kayak ya udah ke Taek kan ngomong gitu kan, ya lu kalau deketin si ini ya gas aja gitu, gue udah slow gitu. Maksudnya makanya gue makin respect ke Jumpa tuh karena itu gitu, karena dia bisa dengan lapang dada melepas gitu semua itu, padahal dia masih mau gitu. Menambahin kenapa gue nggak berpindah kayak kalau Aryo, si Jumpalnya kagak berani, kagak gerak gitu kan, pindah gue goyah gitu kan, gue pindah ke Bogum. Mungkin kalau gue kayak Susu tadi, gue lebih respect kayak sama perasaannya si Jumpal gitu, kayak dia tetap nahan gitu, kayak gak tau lah, gue respect sama Jumpal, kayak yang ya udah dia temen gue, ya udah silahkan. Dan ya dia nggak nyalahin
apa sih namanya, dia nggak nyalahin takdirnya yang dia telat dateng kan, kayak Iya, iya, udah iya. itu emang terjadi karena emang mungkin gue nggak bisa. Nyalahin lampu merah. Sama mobil, makanya ada mobil baru guys. Nih masukin ya iklan mobilnya. Iklan mobilnya bisa dilihat guys, ini jadi iklan mobil khusus dibuat supaya Jumpal nggak telat lagi jemput Duxun. Gila. Kalau ini mobil di Play udah ada, udah itu Jumpal menang guys. Ini script writer. Gitu. Oke. Intinya statement gue cuman gue ngerasa mereka itu deketnya kayak ya udah friendship yang ya udah lo udah bisa sayang-sayangan tapi ya gue nggak ada apa-apa sama lo, ngerti nggak sih? Tapi nggak mungkin enggaknya itu tuh kayak karena si siapa namanya Doksennya nungguin Jumpal tapi Jumpalnya nggak hadir, mungkin bisa jadi, ngerti nggak? Nah, itu sih. Ya kan, setuju nggak? Nah, karena nggak hadir ya udah lu sebagai cewek, masa sih gue harus nungguin orang yang agak ada ya udah. Soalnya Doksen juga realistis gitu nggak sih? Apa? Realistis. Doksen mencoba jadi realistis aja. Ya sering terjadi di dunia. Sayang sekali sih. Gua itu ngehujat Jumpal sumpah, kayak kan Jumpal udah tahu nih Doksen suka juga kan, ngapa ngegas aja anjir masih nahan-nahan gitu kayak Nah, itu dia. Kayak sayang sekali itu. Aduh, kurang belajar tentang Jumpal. Tapi Kasih tahu. kalau misalkan Serius kalau belajar itu, kalau pengalaman ya udah aman ya itu, aman banget. Kayak yang ada adegan ini kan pakai baju pink kan, si Doksunnya pergi, saya panggil tarik gitu, itu bajunya dari Mio bukan dari gua, lu lihat badan gua kurus, kakak gua gendut gitu kan, nggak muat gitu. Kasus kelar gitu kan. Gitu ya. Memang kurang ngegas aja sih. Itu sih pinter-pinter bego. Iya. Ingat guys, kalau deketin cewek jangan main tuh, aman. Harus ada gas-gas dikit lah. Belajar dari Jumpa. Sama mobilnya ya. Kalau pelajaran mobilnya bener lah. Kalau pelajaran buat cewek. Tadi kan pelajaran buat cewek. Kalau buat cewek, kalau misalkan ada yang aneh-aneh gitu, misalkan kayak bajunya dikasih buat kakaknya gitu, jangan langsung prasangka dulu. Teliti dulu gitu, lihat dulu. Kalau jangan terlalu banyak overthinking dulu ya. Jangan terlalu overthinking gitu. Semuanya terus ada data, ingat harus dianalisis dulu. Tiba-tiba marah gitu ya. Iya, nggak boleh emosi tiba-tiba marah. Nah, kalau ada masalah jangan diem-dieman ngomong gitu. Lu kenapa bajunya dikasih gitu kan? Kelar. Wow. Nggak guys, kalau kayak gitu reply-nya nggak bakal kayak gini guys. Nggak serius. Tapi gue ini sih, gue sangat-sangat mengerti kenapa banyak yang suka misalkan tim Jumpal gitu ya, kayak karena ini kayak menurut gue satu konsep psikologi gitu, kayak lo biasanya semakin lo ngelihat posisinya semakin gak mungkin, ngerti gak sih, kayak kan kalau Taek sama Doksun kan kayak gampang gitu kan buat jadi tuh gampang gitu kan, kayak mereka tuh udah saling dekat, saling kayak ya udah emang udah saling deket dari sananya gitu. Sedangkan kalau sama si Jumpa ini kayak ada effortnya, misalkan dikasih dilihat dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak mereka pun jadi penonton pun kebanyakan pingin yang udah ada effortnya yang lebih lemah ini buat menang gitu, ngerti nggak sih? Kayak contohnya kayak lo Indonesia lawan main bola Indonesia lawan Jerman misalkan. Lo pingin tetap Indonesia yang menang kan, walaupun lo tahu kayak dia nggak bakal menang, dia bakal kalah gitu. Tapi kayak maksudnya kayak ya lu tetap pengen menggebu-gebu kalau gue pingin lah sih yang nggak punya kuasa ini buat menang gitu, maksudnya kayak hal seperti itu gitu sih menurut gue. Itu kenapa itu salah satu yang menjawab kenapa tim Jumpa banyak juga. Setuju. Kayak Kang simpati sih menurut gue sih, kayak simpati kayak sayang banget gitu itu menurut gue, dan gue juga sangat disayangkan sih Jumpa. Tapi gimana sih? Tapi kalau misalkan dilihat dari sisi pertemanannya gitu, kayak ya bener tadi yang kayak Bu J bilang, kayak ya respect sama Jungpala karena dia akhirnya bisa mengikhlaskan. Kalau gue ngeliatnya kayak mungkin tuh Jungpala ngeliatnya kayak kan mereka tuh berlima emang udah deket banget kan. Terus kayak terus ya si siapa namanya si Taek ini juga ya udah teman dia sendiri gitu, dan
kayak baik juga sama Doksun, dan mungkin dia juga kayak mikirnya ya lebih baik Doksun sama Taek gitu, yang dia udah tahu itu orang baik gitu daripada sama yang lain. Iya, itu menurut gue ya. Makanya dia bisa merelakan di akhir gitu. Iya, benar-benar. Kita merelakan tapi kita tetap Tim Jungpal. Tetap Tim Jungpal. Bener. Kita menerima kok akalnya kok. Kita menerima kok akalnya. Iya. Sama banget. Tapi Jungpal merelakan tapi lebih relate sama keadaan nyata nggak sih? Siapa? Maksudnya kan kalau Taek tuh kayak gampang banget sih. kan dapetinnya. Gitu. Benar-benar. Tergantung sih. Kalau Tapi mungkin karena Bagum mungkin Fayat playboy gitu kan gampang dapet cewek bisa kan. Winetnya ketek kan. oh, Tergantung kayaknya. Tapi ya sih mungkin kayak banyak yang relate ke Jungpal juga sih, jadi kayak simpatisan gitu mungkin. Coba bayangkan di scene bagian di restoran pas reunian. Ngeluarin cincin, terus habis itu ngomong, tahu gue girangnya kayak apa? Lu tahu gue girangnya anjing lu. Gue udah nahan, girang banget tuh nontonnya. Terus habis itu ya masa beneran terus kayak sakit banget bro, gue langsung nangis, udah gue awalnya akhirnya gitu kan. Tapi justru gue mau ngatain dia bodoh di sana sih, kayak Iya. Ya antara tadi lu bilang kayak respect gue di sana malah kayak lu goblok banget. Lu orang paling goblok. Ada beberapa condition sih ya, kayak di situ mungkin gue kayak kesel kenapa lu bego banget jadi cowok gitu kan. Tapi kayak maksudnya di apa ya, ini kejadian di realita juga ya udah dia emang harus ngerelain dan ya udah makanya gitu. Cuman ya kalau di kayak gitu gue nggak respect sama sekali anjir. Iya sih. Tapi aku sempat baca di komen YouTube gitu kan, pas dia nyatain perasaannya, terus pintu restorannya tuh kebuka, tapi si Doksun tetap ngeliat ke pintu, bukan, padahal si Jungpal ini lagi nyatain perasaan kan, dan dia belum bilang bercanda gitu. Jadi akhirnya pada akhirnya walaupun si Jungpal, siapa sih namanya? Jungpal. Iya. Jungpal nyatain perasaan. Nggak usah pura-pura lawan. Gila, Buce keluar nih. Tim Taek tapi lupa Jungpal. Si Jungpalnya nyatain perasaannya serius gitu, tapi si Doksun tetap menunggu kehadiran Taek di reuni di restoran itu. Iya sebenarnya pas itu udah sadar sih kayak kan udah rada, kalau gue nonton sebenarnya waktu itu udah rada ke spoiler kayak ini sih. Fight ya. Apa itu? Anjir. Apa ini? Onik gue juga. Lanjut aja Mon. Oke, iya. Anggap tidak ada apa-apa. Udah bukan tim Taek. Benerin dulu kayak Pas lagi ya yang di restoran itu kayak udah rada kebaca gitu, si Doksun tuh sebenarnya benar-benar masih nungguin, berharap si Taeknya datang gitu, soalnya dia benar-benar kelihatan gelisah. Dan pas si Jungpalnya nyatain feelingnya gitu, mukanya dia tuh kayak apa ya, terharu tapi nggak terharu gitu, kayak udah kayaknya udah nggak gitu suka, gimana kayak dia mau ngomong ya elah lo telat aja. Iya, itu telat banget sih. Telat banget sih. Bacanya tuh mukanya Doksun tuh kayak anjir gue udah move on kayak gitu. Iya, makanya sayang banget sih. Kayak pengen soalnya ini soalnya tuh Taek sama Doksun kan udah ke museum barengan ya atau film barengan ya, lupa gue. Yang Jungpal telat tuh itu ngapain ya? Iya, nonton film itu. Jadi kayak chemistry Taek Doksunnya juga udah lebih di atas gitu. Terus nggak tahu, gue lupa itu kondisinya tuh kenapa? Yang ke restoran, terus dia makan kan, terus ke toilet, terus ketemu yang orang gila itulah pokoknya. Terus tapi yang nenangin kan si Taek. Iya. Padahal ada Jungpal. Gitu. Oh, itu jadi salah satu poin gue kenapa juga goyah ya. Kenapa ketarik tuh? ganteng banget.
setelah mereka kerja tuh si Jungpal kan di militer kan, jadi kayak kesempatan buat deketnya juga udah kecil sih, kayak emang secara realitas dan probabilitasnya emang menang sih. Ngeri banget. Buje stres. Ya tapi secara probabilitas kalau realistis ya emang menang teks, soalnya waktu barangnya lebih banyak juga gitu kan. Guys, gue pressure banget tau, kayak sedih banget di sini gue mau lift. Apa Buje? Bener sih, tapi menurut gue yang pas lagi yang restoran yang pertama kali sih, yang kayak yang pas lagi bener ada orang gila itu, sebenarnya kan si Taek juga dia pura-pura mau ke toilet kan, padahal cuma kayak mau jagain si Doksen aja sebenarnya. Ya nggak sih, sebenarnya itu satu tindakan dia yang bisa akuntabel buat apa pada akhirnya menjadi tim Taek gitu. Kenapa jadi gunain istilah-istilah gini? Nah, ini gue mau nanya dong ya. Gue mau nanya, scene yang mereka di hotel ciuman si Taek sama si Doksun tuh itu sesudah confess atau sebelum confess ya? Ada inget gak? Belum nggak? Buje. Sebelum ya? Soalnya kalau misalkan sebelum confess, udah fix kalah sih itu udah. Udah. Maafkan saya. Yang Taeknya ngerokok nggak sih? Sebelum confess itu? Iya, yang di kamar confess. hotel itu, yang Taeknya tuh minum obat tidur terus kan. Tapi sama si Doksunnya ditenangin itu, dicium, jadi bisa tidur tenang lagi. Itu masih zaman-zaman muda nggak sih? Masih 1988 atau 1998? Oh, bukan, ini yang ciuman kedua, yuk. Yang di hotel habis lagi lomba. Ingat nggak? Aneh Iya. itu ngomonginnya. Iya. Ya, yang ciuman pertama kan yang di yang di kamarnya Taek kan? Ya, yang kamera Taek. Yang ciuman kedua yang di hotel yang habis kompetisi. Ya. Nah, ya itu kan masih pas lagi. Menurut gua tuh ciuman kedua tuh udah auto kalah sih, itu Jungpal udah nggak ada harapan. Yang kedua itu malah kayak udah buat jadi official gitu nggak sih? Soalnya kan yang pertama sebenarnya kan Doksun tuh sadar, tapi dia nggak mau merusak pertemanan dia gitu, makanya dia bohong ke Taek waktu besokan paginya. Ya, closing. Final verdict. Itu Sunwoo, itu harus bahas lagi nggak Sunwoo banget? Tadi bawa setengah deh. Oh, ending. Kita bahas ending Itu kayak masuk ke ending deh. Iya, gue mau bahas ending dong. Menurut gue, ntar aja deh. Bariat. Ntar pas mulai, ini dulu dong, bilang dong, background udah bener, anjir. Kayak pada kagak ridho ya, gue tim Taek kayak. Apa jatuh loh. Rubuhannya. Doain dari jauh. Lanjut aja kali ya. Ripainya kemana? Oke. Lanjut aja ya. Ripainya mandi. Oke, ini kita udah lanjut lagi. Tadi ada masalah background. Oke. Disaster happens. Oke, terus lanjut tadi sampai mana tadi? Udah sih, hampir udah. Ini Oke, berarti membahas dua sisi. Monik sempat bahas yang ada di background-nya adalah highlight dari tim Jungpal. Yang di sini tuh Doksunnya lagi memvalidasi kalau misalnya nih Jungpal tuh beneran kagak sih suka sama gua, karena dia masih ragu gitu kan. Validasi terus padahal dia udah dapet resultnya sebenarnya. Resultnya adalah ya Jungpal tuh suka sama si Doksun gitu. Ya kan? Iya. Tapi ya cowoknya kagak agresif, Pak. Gue setuju sih. Gue setuju cacatnya dari si Jungpal ya kagak gerak gitu. Jadi cewek mau nungguin sampai kapan cuy? Ya udah. Ya gue jadi naik tim. Turun kan. Oh, tek dong. Gue ngomong gitu bukan berarti. Ayo goyah nih ke sini nih. Enggak. Ya, gue mau nambahin Buje deh. Sebenarnya tuh Jungpal tuh udah benar gitu, udah perfectly plan. Cuman kurang finishing aja gitu, kurang agresif gamingnya aja gitu doang. Kayak lu main bola nih, semuanya udah bagus nih, golnya udah tengah tapi nggak ada striker gitu aja. Ngakep, bener nggak pelatih. What you like? Kira-kira kayak gitulah ya dinamika si Taek dan si Jungpal ini. Gak bakal selesai sih kalau didebatin semua. Ya ini bisa 3 jam lagi nih kuat nih gue.
Oke, mungkin. Oke, next. Oke, mungkin. Bentar. Apa? Kenapa? Kalau cakepnya, dua-duanya cakep. Ini nggak cewek-cewek. Bisa bohong kalian. Gue deh cowok unik Bogum gak sih? Kayak jumpa agak Bogum. unik aneh gitu gak sih? Kayak itu gimana selera gitu. Kalau Bogum pasti general cakep gitu. Kalau Ya kan? Betul banget sih. mungkin kalau di market gitu kayak kalau Bogum tuh lu nggak segmented gitu marketnya, lu siapapun bisa suka sama. Tapi kalau Yu Junior itu kayak niche, tapi yang nggak kecil juga, niche market kayak segmented Set market. Iya. Banyak istilah-istilah nggak jelas di malam ini. Paham. Ketinggian bahasanya. Tapi gue mau mengapresiasi foto ini karena mereka berdua sangat-sangat glow up dari foto Zoomi ke foto ini. Iya. Iya sih. Kayak, aduh, kacau sih menurut gue. Gue mau ganti background mereka di real life lah. Ini menang nih. Oh iya, mereka menang sih sebenarnya. Menang. Jadi untung aja di real life-nya. Untung di real life-nya menang cuy, kok enggak. Ya, itu apa gue kayak bener-bener tenangnya itu kayak ya udahlah. Oh iya, di real life-nya beneran, gue baru tahu. Mana aja masnya. Beneran. Mana ada Beneran itu ya. tuh asli cuy. Mereka Baru pacaran asli. Dan itu tuh gara-gara Tapi lucu juga sih, kayak gue pernah lihat mereka di satu award, terus kayak si Doksennya nungguin si siapa namanya, si Jumpanya itu bener-bener kayak ya kayak pacaran aja sih. Tapi lucu aja. Gitu. Baper. Ayo sini kita menerima pergantian tim kok. Kita ada substitut. Sorry nih, masih kuat. Oke, ada lagi nggak yang mau dibahas dari sisi Taek and Jungpa? Kalau nggak ada, kita lanjut ke ngomongin ending scene-nya nih, yang mungkin tadi udah sempat kebahas di part 2, tapi kita mau bahas lagi di part 3 ini sebagai penutup, dan nanti bakal ada penilaian terakhir dari kita nih. Oh, sama kalau mungkin ada kekurangan yang kalian mau point out juga boleh nih di sesi terakhir. Karena kan pasti ada kekurangan kan, so nggak ada. Oh, kekurangan dari dramanya ya? Iya, kurang dari dramanya. Gue kira kurang menyampaikan poin. Puji bisa marah itu tadi nih. Apa ya, mulai dari... Geser dong. Nah, lu mau lihat siapa? Gimana ya? Ya. Oke. Mulai dari Fayat deh, coba Fayat. Tadi mau bahas tentang ending scene. Ending ya? Apa ya? Sebenarnya gak tau ini kalau dari gue pribadi kayak entah kenapa gue malah melihat highlight di endingnya ini emang benar-benar si Sungbora sama Sunwoo ini gitu loh, dibanding cerita keluarga yang ada di dalam the whole dramanya, ataupun cerita si Taek dengan Doksun ataupun Jungpal dengan Doksun. Gue melihatnya yang benar-benar berat banget di akhir tuh si Sunwoo dan Sungbora ini, dan menurut gue sebenarnya di sana cukup sayang gitu, karena sebenarnya gue pengen lebih taunya tuh kayak gimana sih kelanjutan si Taek sama si Doksun, atau gimana bahkan kalau misalnya pun ada kelanjutan si Jungpal sama si Doksun ini, gue sebenarnya lebih mau nyari situ. Tapi yang disuguhkan katanya bukan katanya di akhir ya seperti itu, Sungbora sama Sunwoo. Cuman yang gue dengar kayak gue dengar dari siapa ya waktu itu kayak dia ganti script writer di akhir-akhir atau gimana, mungkin ada pengaruhnya juga kali di sana, gue juga nggak tahu, mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Cuman itu kalau dari gue. Oh iya, gue lupa menyampaikan ini sih guys. Yang sempet denger nggak sih yang katanya tuh ini bukan ending aslinya gitu. Oh, ending alternatif. Yang itu. Alternatif yang katanya tuh si siapa namanya? Jungpalnya itu katanya kecelakaan pesawat. Habis itu yang kayak scene ibunya monopause yang nangis-nangis yang parah banget. Ya sebenarnya itu bukan karena monopause ya, karena ibu-ibu pada akhirnya akan face monopause gitu pada umurnya nanti. Jadi harusnya ngerasanya biasa aja, mungkin oke lah sedih dan gimana, cuman harusnya lebih biasa. Cuman yang bikin dia lebih fresh mungkin karena sih kehilangan anaknya. Tapi ini gue nggak tahu benar atau enggak ya. Ini entah konspirasi atau apa di internet gitu. Terus katanya benar sih itu. Terus
Terus gue lupa pas scene bagian apa lagi, pokoknya intinya dia kecelakaan pesawat dan makanya kayak gitu. Tapi jadinya kayak gini. Yang itu juga sih. Kalau nggak salah tuh yang gue dengar tuh si skripnya diganti tuh karena bocor itu, skrip yang meninggal pesawatnya tuh. Ampun. Jadi udah tengah-tengah, Oh, udah scene tengah-tengah, terus kayak diganti gitu, soalnya udah pada bocor gitu. Tapi menurut gue prefer ending ini sih. Jadi tetap whole semuanya ada gitu, si Sesamundongnya. Kalau ada satu hilang tuh kayak, sama. ya gitu lah. Terlalu sedih Walaupun gak anjir. berakhir sama Jungpal, Iya. udah. Setuju. Gitu. Tadi Aryo bilang kejelekan dari drama ini ya. Atau yang kayak lu nggak setuju sama drama ini, bener nggak sih? Iya, Iya. ada nggak? Kalau dari gue kurang setuju dengan plot si Doksun sama suaminya yaitu Choi Taek itu cerita ke masa lalu. Karena di situ tuh mancing banget kalau kita tuh nebak-nebak ini suaminya siapa gitu kan. Terus habis itu sempet bocor yang pas dia lagi scene apa terus kayak jadinya kayak oh anjir suaminya Choi Taek. Tapi gue karena tim Jungpal jadi gue selalu stay positif kayak selalu enggak. Sama. I feel you. Karena gue harus menghadapi kenyataan dan ternyata itu beneran Choi Taek terus kayak dan gue tahu itu Choi Taek tuh jauh sebelum ending gitu. Jadi menurut gue itu rada kurang sih si yang throwback-throwbacknya ini kayak buat apa sih gitu. Gue rasa ya. Tapi iya sih bener. Tapi throwbacknya ini menurut gue emang apa ya? Gue dari pas lagi 2 kali throwback apa gimana gitu. Pokoknya pas lagi masih awal gitu. Gue ngerasanya emang ini udah fix banget si Taek karena ya siapa lagi maksudnya kan orang Korea nih bisa diinterview buat ceritain kisah hidupnya dia lama gitu. Maksudnya kayak Jungpa tuh nggak gimana ya? Nggak punya kapabilitas buat disorot sama media segitunya. Sedangkan ya udah ini menurut gue fix banget Taek yang akhirnya gitu. Jadi kayak anjir ya udah pas lagi di situ benar-benar ya udah gitu sih sebenarnya kayak gue dari throwback yang ini sih guys yang apa namanya dia lihat-lihat foto terus habis itu lihat-lihat fotonya si Doksun sama si Jungpal habis itu mereka ada percakapan ngomong gantengan gue ya segini suka ya nih anak sama gue ya nggak sih inget nggak pokoknya sesuka itu ya dia gitu sama si Doksun terus gue kayak dia kok gue kayak udah campur aduk banget tuh gue udah tahu kalau itu Jungpal itu gue kurang setuju sama itu. Terus apa lagi ya? Kalau dari kalian gimana guys? Sama kayak Buje, jujur. Juga kurang suka kayak part yang ada mereka yang udah dewasa. Terus kayak bener kata Buje, ada rada spoiler juga, tapi ya masih stay positif dengan Jungpal. Terus dewasanya cuma keluarganya si Doksun kan? Iya, aneh. Agak aneh dan janggal. Terus gue ini sih satu menurut gue sayangnya dari Dipla ini sayang banget sih siapa namanya Dong Ryong itu kurang diekspos bener-bener sampai akhir maksudnya kayak kayak itu menurut gue sayang banget sih maksudnya di antara 4 itu mungkin yang screen time yang paling kecil juga si Dong Ryong ini kayaknya ya tapi nggak tahu sih gue nangkepnya dia harusnya masih bisa banyak dieksplor lagi karakternya secara pribadi. Tapi ya itu jadi makanya dia jadi personal favorite juga karena kurang ke-explore. Ada lagi nggak guys? Buat ending apa lagi? Gue ini deh, gue sama sih namain. Ntar ya, gue namain yang Aryo tadi, Dongryong sih. Gue sedih sih Dongryong nggak dikasih love life sih. Soalnya semua karakternya dikasih love life cuy. Kayak cuma dia doang left out gitu. Jadi Jonas sendiri gitu kayak itu agak sedih sih buat gue. Sayang sih. Itu mungkin aja sih. Nunjukin sisi coachnya tadi ya, Su. Ya, coachnya ya, ini coachnya itu ya supaya legal ya. Iya, jadi kayak ini tidak bermain.
Iya. Advice Sama aja. mungkin gue mau defend reply kali ya dari pendapat Fayat ya, dikit sih menurut gue sih. Kayak dari Fayat kan lu kurang demen kan endingnya si Bora sama Sunwoo kan. Kalau menurut gue justru itu udah paling oke sih. Soalnya kenapa? Jadi itu menurut gue tuh itu posisinya tuh udah clean semua gitu, masalah tag, masalah jumpa sama masalah Duksunnya itu. Sementara yang belum di cover ya tinggal Sunwoo sama Bora aja gitu, kepastian gimana gitu. Soalnya menurut gue yang mau dieksplor dari mereka bertiga apalagi sih, kayak udah clear gitu sih. Kayak tag sama Duksun udah gitu kan. Jumpa ya di militer gitu. Itu sih kalau dari gue sih. Oh mungkin maksud gue lebih kayak ke si weddingnya Sunwoo sama Bora nih kayak mega banget gitu loh, buat di akhir kayak diselipi juga sama kayak apa namanya nangis-nangisan sama si ayahnya namanya siapa sih, lupa gue. Sung Dong Il. Iya, Jung Dong Yeah. Il tuh Hafal semua nama. iya Apa. akhir endingnya jadi kesana gitu loh. Hmm. Gue ngeliatnya sih kayak gitu, mungkin gara-gara scene sama si bapaknya juga ya, makanya gue bisa bilang tadi scene wedding ini jadi mega banget buat hanya si keluarga Doksun yang tadi Buje bilang, bahkan apa namanya yang di cerita udah gede Iya pun yang diperlihatkan cuman si keluarganya Doksun gitu kan. Iya. I see. Paham. Agak disayangkan itu, padahal secara proses filmnya, maksudnya kayak dari episode 1 ke 9 episode tuh semua karakter tuh diceritain banget, plotnya oke. Maksudnya kayak nggak ada yang tertinggal, semuanya Yang level up. gitu kan. Tiba-tiba di akhir kayak di point out kalau misalkan ini tuh yang paling utama karakter di sini tuh keluarga Doksun gitu, nggak sih? Makanya banget keluarga Doksun itu kayak sayang aja sih di gue. Kayak tiba-tiba hilang gitu ya yang lain. Ya sih kayak yaudah. Harusnya kan diceritain. Kayak cuma pelengkap keluarga Duksun doang nggak sih jadi? Kayak cuma pelengkap doang. Harusnya kayak dilihat dari keisi sang mundongnya itu loh, ya kan, kayak ya itu mah, tapi tetap dari sisi penonton sih banyak mau penonton. Emang preferensi kan. Iya. Mungkin kerasa, iya makanya. Mungkin kerasa kayak gitunya juga karena episode sebelumnya kalau nggak salah tentang si bapaknya pensiun juga kan. Jadi kayak bapaknya pensiun, abis itu Bora nikah, maksudnya kayak terlalu banyak heavy di inian aja kali ya, di keluarga Doksun aja gitu jadinya. Iya sih. Sedangkan ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Masalah. jujur nggak apa-apa juga, karena emang dari awal pun diceritain si Doksunnya bener-bener dominan kan. Ya nggak sih? Di antara semua temen-temennya, di antara siapapun Doksun tuh dominan. Cuman yang disayangin kayak, oh keren ya dia nyeritain seluruh karakter, tapi di akhirnya dikasih cuman Doksun dan keluarga doang gitu. Kalau emang mau Doksun dan keluarga doang, ya udah yang lain dibikin apa pemanis aja gitu sekalian, ya nggak sih? Ya ini lu, oh kerennya semuanya diceritain, tapi Iya sih. Harusnya di endingnya ada lebih dikit sih. Dia cuma tahu ya udah pada akhirnya pindah satu-satu udah gitu kan, tapi maksud gue dengan keputusan pindahin satu-satu pun juga itu udah menurut gue udah cukup cukup mewakili. Oke lah, maksudnya kayak at least nggak endingnya tuh beneran bikin realistis aja gitu sih sebenarnya. Iya kayak gitu. Nggak yang kayak neko-neko tiba-tiba kayak gimana lagi lah. Gitu ya. Iya sih kayak itu sangat realistis sih, udah sih kayak mungkin sama teman SMA juga kan kayak udah banyak pisah-pisah gitu kan, dan nggak connect juga gitu kan, kayak itu sangat terreflect gitu sih menurut gue. Gue nggak tahu sih nyambung atau enggak kan. Yang ngebuat Reply 88 tuh sama dengan yang ngebuat Prison Playbook kan. Nah kayak gue menonton Reply 88, gue kayak mengimajinasi, akhirnya kayak gini, endingnya kayak gini, kayak ya nggak sih, suka nggak sih kayak gitu nonton dengan berharap-harap endingnya fix kayak gini. Nah di Prison Playbook gue juga kayak berharap-harap nih, endingnya kayak gini. Terus bener-bener di dua drama ini bener-bener diketok banget kayak salah isi pikiran lo gitu loh, kayak yang dua-duanya itu yang dia bikin. Jadi mungkin dia emang berhasil untuk kayak ngibulin penonton ya, paham nggak sih? Iya, atau emang tujuannya kali ya? Kayak salah satunya itu kali ya. Karena yang udah gue tonton dari dua drama ini ya kayak gitu, terus kayak wow, kayak emang mampus saya
mampus. Iya. Bukan itu yang terjadi. Eh, Iya nggak sih? Kalau emang misalnya Anda kena prank gitu kan. Iya kan, di prank gitu. Cuman gue belum Tapi nonton itu digital playlist jadi kurang tahu. Oke. Terus ngomongin Masuk. Flawless lagi, ini sih apa namanya yang kayak tadi gue bilang. Terus Sumi mau nambahin nggak sih? Oh iya, lanjut. Lupa. Oke. Payet. Ngomongin Flawless lagi, nggak tahu ini gue doang yang merasa tuh gimana, cuman yang tadi gue bilang sih kayak di awal-awal gue merasa ceritanya lambat banget aja diceritainnya. Iya. Duh, paham nggak intinya? Iya intinya kayak si pace ceritanya lama banget gitu sampai gue sempat bosen gitu kayak ini sebenarnya apa sih yang terjadi di keluarga ini apa sih, dan karakternya pun banyak gitu kan ya, jadi kayak lu perlu tahu semuanya gitu loh. Dan ketika lu nggak tahu kayak kadang-kadang bingung ini nge-refer ke siapa sih? Refer ke siapa sih? Tuh konsep karakter banyak sih menurut gue. Build up-nya atau lama ya berarti ya? Oh, aku ingat. Iya, aku agak terganggu di episode 1, 2, 3 kayaknya. Pas ibu-ibunya kumpul terus ngegosip itu kayak menurut aku lumayan lama gitu, dan informasi yang diambil banyak, informasi yang didapat sama penonton tuh banyak, tapi nggak sepenting itu untuk didengerin gitu sih kalau menurut aku. Tapi kayaknya sih itu dilakukan buat ini nggak sih? Biar kan ini audiensnya nggak cuma kita doang kan, ada orang tua juga kan. Biar supaya orang tua yang tahun 88 itu kayak ini dulu gosipannya ngomongin ini gitu, terus lagu-lagunya ini kayaknya mereka ngejar ke situ sih. Biar bisa dinikmati semua orang juga. Iya sih. Gue setuju sih sebenarnya, kayak pas lagi pertama kali nonton tuh kayak rada bosen gitu, tapi dan susah nangkep karakternya. Bener kata Faya tadi, kayak ini tuh sebenarnya ngomongin siapa sih, ini emaknya siapa sih, ini anaknya siapa sih, ini rumahnya siapa sih, kayak susah banget itu. Jawab jujur, siapa yang episode awal susah bedain emaknya? Karena tiga-tiga. Iya makanya. Gue tuh biasa kan langsung kenceng kan nontonnya. Ini biasa tuh yang ini khusus reply itu episode 1 nonton terus kayak seminggu ya udah gue lupa gitu, terus diingetin sama temen gue nonton lanjutin bener bagus, baru gue nonton episode 2 kayak baru lanjut lagi gitu. Kalau nggak diingetin tuh nggak bakal lanjut gitu. Tapi gue masih ngewajarin sih kalau episode 1 masih ngebosenin, karena menurut gue di drama ke drama yang udah gue tonton episode 1 tuh emang lu lagi mencoba masuk ke ceritanya tuh dan susah untuk kayak langsung, woi seru banget ya gitu. Cuman spoiler nih, yang drama kayak gitu, drama yang episode 1-nya udah keren banget. Apa tuh? Startup. Gue baru nonton 10 menit pertama tuh. Jangan di spoiler, please jangan di spoiler. Belum nonton nanti ya. Kalian udah nonton Deluna nggak sih? Hotel Deluna? Enggak. Aku belum. Coba nonton ya. Kayaknya itu episode 1-nya juga nggak terlalu bosen ya, menurut gue ya. Jadi cakep, cakep. Wajar karena banyak drama yang episode 1-nya pace-nya lama dan kayak oke gitu. Oke. Jadi masih acceptable lah ya. Acceptable berarti. Tapi kalau emang 3 episode emang kelamaan sih menurut gue. Itu masih di ospek lah ya jatuhnya, lo kayak bener-bener harus ngapain lama, beradaptasi sama 1 jam 40 menit nonton series gitu kan, kayak gitu lah gitu. Terus ya paling itu yang jadi kekurangan kita kali ya, kekurangan dari reply ini. Oke, mungkin lanjut ke apa namanya nih, skor terhadap Reply 1988 ini berapa nih? Ada dari 1 sampai 10. Siapa dulu? Gue terakhir. Demi penonton utama. Oh iya, penonton terlama. Penonton terlama tuh ya, veteran. Kalau dari dibandingkan drakor-drakor yang lain yang aku tonton, ini kayaknya bisa nyampe 10/10 deh, soalnya aku nonton 3 tahun yang lalu kan, tapi aku masih suka nonton official cut-nya, terus nonton ulang si bagian-bagian yang aku suka, nyari-nyari informasinya kayak gitu lah.
berkesan itu ya Zoom. Ya, buat aku. Setuju. Oke, lanjut Monik. Ya sebenarnya ini kan tapi ini kan subjektif banget, tergantung tiap orang juga kan nontonnya. Kalau misalkan gue juga ya bisa sih 10/10 karena dari semua drama yang udah pernah ditonton tuh kayak ini yang paling melekat dan kayak apa ya, kayak selalu heboh aja gitu kalau dibahas lagi. Kayak padahal udah lama, kayak kalau nge-up lagi kayak langsung kayak gitu. Yang paling kayak gitu. Belum pernah soalnya drama lain yang gue tonton sampai yang kayak gini. Oke, Fayat. Gua ngasih nilai kekeluargaan per 10 karena nilai yang gue dapat dari nonton film ini adalah kekeluargaan. Mantap. Boleh lah ya. Boleh. Mantap. Oke, Susu. Gue pengen ngasih 10, cuman kata orang-orang tuh kesempurnaan hanya punya Tuhan. Jadi 9 dari 10 lah. 9 dari 10, kalau nggak 9,5 lah. 9 sampai 9,5. Kenapa nggak sempurna ya itu tadi. Di awalnya agak kebosenin dan butuh motivasi buat supaya masuk ke mood-nya. Terus mungkin ya gue milenial juga kan ya. Ada beberapa hal yang kurang relate gitu sama tahun 88. Kayak itu jadul banget gitu. Gitu sih. Sisanya sangat-sangat memorable. So far itu drakor paling terbaik yang gue tonton. Meskipun gue baru nonton dikit ya, kayak 4. Itu sih. Dari gue. Nice. Oke, gue dulu ya, baru lo ya, J, nanti. Kalau dari gue sih ngasih 9,8 deh per 10. Karena menurut gue ini nyaris banget sempurna, nyaris. Tapi ya itu mungkin kayak gue ngelihatnya masih ada beberapa kekurangan yang kayak dari sisi mungkin ya, kalau gue ngelihatnya mungkin ini bisa jadi Reply 1988 ini tuh bisa jadi ladang buat apa ya, pencerahan orang-orang banyak gitu loh sebenarnya, kayak ngasih moral value banyak banget, ngasih pandangan hidup banyak banget. Tapi mungkin karena ya itu constraint durasi juga lama misalkan, atau kayak sulit misalkan kalau misalkan mau ngasih nih ngebuat orang nonton, kayak ya orang yang nonton dan mau dapat value-nya tuh harus benar-benar konsisten gitu, kayak ngerti gak sih? Kayak lo nggak bisa yang kayak ngasih sekali langsung dapat nih banyak value-nya gitu. Jadi itu sih mungkin, tapi ya itu mungkin salah satu proses dari pembelajarannya juga kali. Mungkin dia kayak nge-slow pace-in biar ya benar-benar ngelekat aja gitu. Terus bener banget kata Zumi, ini salah satu drama yang masih gue tonton kayak cut-cutnya gitu, dan kayak gue suka banget kalau misalkan ada soundtrack-soundtracknya, kayak bahkan soundtracknya ini gue props to the soundtrack, benar-benar gue suka banget pemilihan soundtracknya, kayak yang tengil-tengilnya ada, kayak yang lagu-lagu pas lagi apa tuh yang siapa namanya Ramiran kalau nggak salah joget-joget keganti sama lagu tukang telur. Itu kocak banget, tapi kayak lagu aslinya itu juga kocak, kayak bahkan soundtrack lainnya juga banyak yang kayak dari haru sampai apa ya, sampai kambing, sampai funnya ada, sampai kambing ada juga yang nggak masuk akal ya, yang bego. Gimana soundtrack kambingnya? Ya, kita nyalain. Masukin ya. Oke. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Gue mau nambahin tadi ada apa ya? Aduh lupa gue. Puji dulu deh tadi, kok gue ingat. Udah beres belum? Oke, ya paling itu sih. Jadi kayak menurut gue soundtracknya tuh benar-benar bisa ngebikin kapsul dari series ini buat kalau lo kangen atau lo dengerin soundtracknya udah bisa ngebayangin ulang semua scene-scene-nya gitu. Jadi kayak Setuju. Oh ya, gue ingat. Ini positifnya. Ini adalah fun fact, semua orang tuanya kayak Ramiran, Sung Dong Il, terus istrinya Sung Dong Il tuh ada siapa? Itu tuh pakai nama asli aktornya. Kalau cek ya. Ilhwa. Nah, terus satu lagi kalau kalian kayak lagi pengen belajar basic conversation Korea, menurut gue ini drama yang pas banget sih.
kayak ini kan sehari-hari gitu. Hmm. Kalian bakal dapat Korea yang Betul. benar-benar dipakai orang Korea sehari-hari gitu. Soalnya kalau drama lain kan mungkin tentang bisnis, tentang apa gitu kan. Dokter. Kalau ini benar-benar keluarga gitu jadinya. Oke banget buat belajar Korea. Oke, Buje, silakan. Buje, boleh. Oke, kalau dari gue, bentar ya, gue rada bingung sih berapa. Kalau dari gue sekitar 9,5 sampai mentoknya 9,7 karena kembaliannya buat Jumpal. Buat kesedihan gue terhadap Jumpal yang endingnya tidak bareng Jumpal, jadi gue nggak mau ngasih 10. Karena nggak achieve satisfaction gue nontonnya. Ya tapi nggak apa-apa, maksudnya kayak overall semua aspeknya bagus. Ya plot, cerita, settingan tempat, apapun, semua hal itu ekstra banget di sini. Dan dia bikin drama-drama lain juga emang kerennya dapet. Terus tadi udah disebutin Aryo, lagu-lagunya sih kacau banget. Udah. Gue udah sama mungkin yang mau gue kasih 10/10 itu adalah karakter emak-emaknya. Top. Gue tuh lu J 10 tahun lagi, 20 tahun lagi lah. Pada emak-emaknya gitu. Gila, mereka adalah superwoman yang keren banget menurut gue. Di beda-beda kondisi gitu loh. Salut. Oh, mau nambah dikit? Mau nambah? Oke, boleh. Kak Buja udah beres? Udah. Sama ini pemilihan cast-nya sih sebenarnya. Kalau yang tadi nyambung ke kasus yang Youth Over Flowers yang ke Afrika, itu yang mereka ke trip ke Afrika, itu tuh mereka kita bisa ngelihat sebagai penonton tuh ada bagian mereka yang mereka tampilin di Reply 1988 itu sebenarnya diri mereka sendiri gitu loh. Wah, Bogum parah sih. Bogum parah sih. Bogum mah itu Bogum parah sih. Being himself aja cuy. Itu mah dia banget. Bogum parah sih. Benar. Oke, paling dari penilaian akhir kita kayak gitu aja. Terus udah sih paling dari aku yang belum nonton, nggak mungkin sih, udah nggak mungkin belum nonton Reply 1988 terus datang ke sini tuh kayaknya nggak mungkin deh. Tapi intinya adalah mungkin ya udah jadiin video ini kayak ya udah buat time capsule kalian buat mengingat-ingat Reply 1988 lagi karena kita suka banget sama series ini gitu sih sebenarnya. Lagi nggak yang mau nambahin? Kami kelompok-kelompok pecinta Reply. Kita lihat bajunya yuk. Yeah. Reply 1988. Gitu. Oke. Mungkin udah sih kira apa lagi? Gue mau ngeinin kali ya, rekomen kayak series yang sejenis kayak gini tuh ada Prison Playbook sama Hospital Playlist. Jadi 3 ceritanya sama. Prison Playbook sama Reply ini tuh bener-bener ngasih kisah kehidupan yang bener-bener lo bisa ngerasain, lo bisa ngalamin gitu, lo dapet life lesson banyak banget. Itu tuh di 3 drama itu ditunjukin banget gitu, dan yang bikinnya yang sama gitu. Jadi lo bakal dapet vibes-nya yang sama gitu. Jadi coba ditonton juga guys. Oke, lagi nggak guys yang mau nambahin nih? Akhir buat Reply 1988. Udah sih, gue udah. Kita harus jadi fans yang menyebarkan ini ya. Oke. Udah. Paling segitu aja berarti dari kita nih dengan segala shipping kita dan segala pesan-pesan kita terhadap drama ini. Semoga kalian juga suka. Kalau kalian suka, tulis di kolom komentar. Anjay. Kalian tim Choitek atau tim Jumpal? Kalau tim terus kenapa? Alasannya? Alasannya benar-benar. Atau kalau kalian nggak mau berdebat tim Choitek atau Jumpal, bisa kalian paling suka sama ibu yang mana? Udah lanjut guys. Oke. Yaudah paling itu aja dari kita. Semoga bisa ketemu lagi di video Q&A selanjutnya. Bye bye guys. Dadah. Bye bye.
kalau kalian sampai di sini 3 part, 3-3-nya atau loncat-loncat gak apa-apa. Love. Ya. Dah. Dadah. Oke.